berjumpa kembali bersama saya Eva Nuril Anha, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Taman Ciruas Permai, Kabupaten Serang. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video ini saya akan melakukan pra-observasi yang didampingi oleh Ibu Nining Badiatun Nikmah sebagai objek observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Nining? Alhamdulillah baik. Saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Nining ya. Bisa ya Bu Nining ya. Tujuannya saya melakukan coaching ini supaya pra-observasi ini supaya nanti ketika saya mengobservasi di kelas Bu Nining sudah lebih siap mengenai apa saja yang akan saya amati. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Bu Nining? Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya, tapi memfokuskan ke materi fotosintesis. Berarti materinya pelajaran IPAS ya? IPAS, ya betul. Ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Nining apa? Areanya itu keterampilan peserta didik dalam melakukan proses fotosintesis, mengetahui bahan-bahannya, mengetahui prosesnya, dan mengetahui hasil yang dari fotosintesis tersebut. Baik, berarti keterampilan peserta didik ya Bu. Ya, betul. Kemudian untuk strategi yang disiapkan itu apa Bu? Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kontennya yaitu proses yang akan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar siswa. Kontennya saya memberikan materi berdasarkan gaya belajar siswa. Audio, mengamati video, siswa visual, mengamati poster yang saya buat, infografik, serta membaca buku siswa. Sedangkan kelompok kinestetik akan mempraktik langsung dengan hubungan fotosintesis, yaitu diajak keluar semuanya. Mengamati lingkungan sekitar ya? Iya. Berarti Bu Nining ini strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi membagi ke dalam 3 kelompok ya? Iya betul. Ya, berarti menggunakan tugasnya juga berbeda. Oh iya. Baik. Kemudian itu kira-kira waktu pelaksanaannya kapan ya Bu Nining? Nanti sekitar hari Rabu tanggal 8 Oktober. Baik, kalau gitu saya akan mengobservasi ke kelas Bu Nining. Iya. Baik, terima kasih Bu Nining. Semoga pembelajaran nanti sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan pembelajaran nanti. Terima kasih Bu Nining waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Halo. Hari apa ini? Rabu. Sudah diganti harinya? Tanggal bulan tahun 2024. Yuk, sebelum kita belajar seperti biasa baca doa dulu. Kan? KKN-nya. Siap. Sudah. Yang rapi. 1, 2, 3. Baca doa bersama-sama. Hari ini siapa yang gak masuk? Siapa? Ya, ada yang tahu kenapa? Sakit. Oh, ya, sakit. Ya. Hari ini siapa yang datang awal ya? Biasa Algata, Masya Allah. Iya. Yang lainnya setiap hari Algata, selalu pagi, selalu datang awal ya? Iya. Masih Algata sudah konsisten datang awal. Ya. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk, memimpin lagu on. Yang lainnya seperti biasa bagaimana posisinya kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, depan sini.
apa sekolah, datang pagi. Terima kasih yang sudah tepat waktu, yang tadi pagi sudah melakukan piket umum. Terima kasih, ucapkan terima kasih. Nah, sebelum belajar seperti biasa kita kembali meningkatkan keyakinan kelas kita. Apa saja keyakinan kelas kita yang sudah kita buat sama-sama? Ketika kita belajar bagaimana? Ya, belajar dengan gembira dan semangat. Semangat. Ya, terus apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan. Apakah sudah bersih kelasnya? Sudah. Terima kasih yang sudah punya piketnya, sudah membersihkan kelasnya. Ada lagi? Ya, yang terutama berbicara dengan sopan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya Guru mau tanya. Tadi pagi apa yang kamu lakukan, perbuatan yang menurut kalian baik? Apa yang apa? Sholat subuh. Ya. Bantu ibu apa? Ngapain? Masak. Masya Allah, pagi-pagi udah bantu ibu masak. Asik. Nah, kalau kamu sudah membantu ibu, sudah membereskan kamar tidur, sudah mengerjakan kewajiban sholat subuh, perasaan kamu bagaimana? Senang. Adem. Kamu adem kalau pagi ya? Ya, sejuk hatinya ya. Udah kewajiban kita udah melakukan sholat, udah memberi kebahagiaan buat orang tua dengan membantu memperingan pekerjaan orang tua. Kita akan belajar pelajaran IPAS. Ya, IPAS. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Fotosintesis apa? Bagian dari tumbuhan. Terus bagian dari bunga. Sekarang kita akan belajar ke fotosintesis. Ya. Nah, sebelum belajar, ibu mau tanya, ketika kalian lapar, ketika makhluk hidup itu lapar, apa yang dilakukan? Makan. Terus minum. Apa lagi? Ya, kalau lapar makan minum ya. Ya. Nah, yang merasa lapar itu siapa? Makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup itu? Tumbuhan. Iya. Nah, kalau manusia kalau lapar makannya bagaimana? Pakai tangan. Iya, pakai tangan. Dimasak dulu nggak makanannya? Ya. Kalau hewan makannya bagaimana? Ya, mencari makanannya ya. Kalau tumbuhan, ada yang tahu kalau tumbuhan bagaimana? Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu pelajaran tentang materi fotosintesis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dia mampu menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis dan juga proses fotosintesis dan hasil dari fotosintesis. Makanya perhatikan, guru akan menayangkan videonya, akan menayangkan lagu-lagunya juga supaya kamu ingat, ya, ingat dengan materi hari ini yaitu tentang fotosintesis. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi Lihat kan? Coba guru mau tanya. Dari video yang tadi ditayangkan, apa yang sudah kamu yang ingat? Apa isinya? Yang apa? Ada yang mau bicara? Yuk, kasih pendapatnya. Apa yang tadi ditayangkan itu tentang apa? Ada tangannya, ya Aulia. Tentang apa? Apa yang tadi ditayangkan itu? Iya, bagaimana terjadinya fotosintesis itu? Air, karbon dioksida,
energi cahaya matahari. Dan lagi guru punya lagunya yang biar untuk mengingat lebih mudah mengingat tentang fotosintesis. Selanjutnya nadanya seperti apa sih? Kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun. Sayangkan, lagu juga sudah dinyanyikan. Bagaimana, sudah paham? Memberi materi lagi yang tentang fotosintesis ini, tapi dengan gaya berbeda. Duduk yang sopan. Dengan gaya yang berbeda untuk kelompok visual, gaya belajar visual, autori dan kinestetik. Nanti guru akan berikan yang berbeda. Untuk yang visual, guru punya gambar-gambar tentang fotosintesis. Guru tanya apa yang bisa diamati dari gambar ini ya. Dibarengan ya, bisa 1, 2, 3. Autori guru punya gambar-gambar. Di sini ada bahan-bahan dan hasil dari fotosintesis. Sekarang kita mengurutkan mana yang bahan, mana yang hasil dari fotosintesis. Nanti kelas diurutkan dari bahannya, prosesnya dan hasilnya. Guru akan ajak jalan-jalan. Jalan-jalannya kita keluar, kita akan membuat eksperimen kata dia tentang fotosintesis. Bagaimana terjadinya fotosintesis? Oke, kita keluar. Daun yang masih segar, daun yang berwarna hijau. Ya, kalau sudah dikasih air, dijemur. Bagaimana terjadi fotosintesis? Itu apa? Matahari, udara sekali itu sebagai apa itu? Bahan-bahan dari fotosintesis. Terus sudah diurutkan mana yang bahan? Apa saja? Ada apa saja? Ada matahari, terus karbon dioksida dan air. Terus terjadi proses fotosintesis. Terus dibantu dengan klorofil. Hasilnya ini cuma ada 1. Itu apa? Apa itu? Hasilnya. Oke ya. Ini hasil dari kelompok kinestetik. Di sini ada urutan adalah hasil dari kelompok gaya belajar auditori. Ya, di sini ada bahan-bahan untuk fotosintesis kelompok gaya belajar. Karena kelompok visual itu hobinya menggambar, oleh nanti tugasnya menggambar ya. Menggambar proses fotosintesis. Boleh lihat dari contoh yang ada. Kelompok auditori tadi kan sudah menyusun tuh ya, menyusun bahan-bahan tentang untuk yang dibutuhkan dalam fotosintesis dan prosesnya dan juga hasil dari fotosintesis. Sekarang guru ingin kelompok ini
hasilnya. Yang tadi ini sudah diamati dituangkan ke dalam lembar kerja ini. Oke, nanti kalau sudah selesai pengamatannya sudah ada hasilnya, nanti dituangkan ke dalam lembar kerja ini ya. Bagaimana apa yang terjadi dengan apa namanya yang tadi dipraktikkan. Pulpennya. Tadi kalau kita sintesis membutuhkan bahan apa saja? Di sini ada nggak? Ini apa yang nggak ada? Hai. Oke. Guru kita setiap kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Dari kelompok siswa. Kerja dari kelompok visual yaitu gambar, fotosintesis, proses sintesis. Tepuk tangan buat kelompok visual. Tiga. Akan menunjukkan hasil kelompok kami yang dibuat dari fotosintesis yaitu karbon dioksida, air, energi cahaya, tuliskan reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sintetis akan mendapatkan hasil pengamatan kami. Apa yang terlihat pada daun? Daun yang terkena sinar, yang diberi air dan terkena sinar matahari timbul bintik-bintik pada daun. Daun yang diberi air tetapi tidak terkena sinar matahari tidak timbul bintik-bintik pada daun. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Ya. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberi tes untuk setiap masing-masing semuanya. Sama. Ini tesnya sama. Tes untuk matematiknya ya. Nanti kerjakan, tapi ingat jangan bekerja sama. Karena ini bukan punya kelompok, tapi ini individu buat masing-masing. Ya. Hanya menarik garis. Di situ ada gambar bahan-bahan untuk fotosintesis dengan keterangannya. Jadi kamu cocokkan dengan gambar dengan teksnya ya. Tinggal hanya menarik. Kumpulkan. Kumpulkan setiap kelompoknya, kumpulkan masing-masing. Semangat. Bagaimana tadi pelajaran tentang
Nining, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Nining, kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Bagaimana sih perasaan Bu Nining setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang sudah menyelesaikan tugas yang diberikan sama Bu Eva. Ya alhamdulillah manfaatnya banyak sekali, yaitu semakin lebih baik berusaha lebih baik lagi dalam belajar. Nining, bagaimana sih perasaan Bu Nining ketika adanya supervisor di kelas? Perasaan saya sebenarnya biasa aja sih ya, karena bukan untuk pertama kali kemarin itu. Karena kan kita di sini sering juga di observasi sama ibu kepala sekolah. Terus saya juga pernah berkunjung ke sekolah lain, Nara yang kegiatannya lainnya. Jadi ya walaupun ada deg-degannya, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Ya betul sekali ya Bu Nining ya, di sekolah kita itu sering sekali ada observasi, terutama ibu kepala sekolah. Kan sejawat juga sering ya Bu Nining. Apalagi Bu Nining ini aktif di sekolah penggerak, sehingga ibu pengawas dari Kecamatan Ciwas termasuk ibu fasilitator kita, Ibu Haji Ella ya sebagai pengawas, sebagai fasilitator sekolah penggerak juga pernah mendatangi sekolah Ibu Nining di observasi. Sebagai jadi sampel. Ya, Ibu Nining ini kebetulan adalah guru sampel di SD di Taman Ciwas Permai. Iya, udah sering berpengalaman Ibu Nining ya. Udah sering mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas sampai fasilitator pun sering berkunjung ke kelas Bu Nining. Luar biasa sekali Bu Nining ini. Bu Nining bisa ceritakan tidak? Bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran di kelas kemarin. Kemarin pembelajarannya itu tentang pelajaran kelas, yaitu materi fotosintesis. Di awal pembelajaran saya menayangkan video tentang materi pelajaran fotosintesis. Selanjutnya ditanya jawab tentang isi dari video itu, dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu saya memberikan materi yang berbeda dengan cara yang berbeda. Dari yang kelompok visual saya kasih gambar kayak poster seperti itu, poster tentang fotosintesis dengan berbagai gambar dengan yang berbeda, dan kelompok auditori yaitu dengan kartu-kartu tentang isinya tentang proses fotosintesis dengan bahan-bahannya dan juga hasil-hasilnya. Dan yang kinestetik yaitu praktek langsung dibawa keluar dengan melakukan proses fotosintesis. Dan tugasnya juga sama berbeda dari setiap kelompok. Baik, ini dari proses pembelajaran yang kemarin dilakukan itu kira-kira ada hambatan tidak? Setiap pembelajaran selalu ada hambatannya. Saya rasa selalu ada hambatannya. Salah satunya itu masih ada anak yang dengan apa mungkin saya tekniknya yang dilihat. Ada aja anak yang belum bisa paham betul gitu. Walaupun bisa menjawabnya, tapi belum lancar jalan. Dan juga ada kebetulan ada satu anak yang kita tahu kan ya keadaannya juga kekurangannya, yaitu memang dia seharusnya bukan ada di fase ini. Itu hambatan dari siswa ya. Iya. Ya ada lagi tidak hambatannya selain itu tentang aktifan diskusi misalnya. Aktifan diskusi masih ada sih, ada beberapa anak yang masih hanya cuma mendengar, mungkin yang menyimak dari teman-temannya yang kurang aktif, yang mungkin dari kemampuan anaknya memang. Jadi saya rasa dia mau mendengarkan saja gitu, tidak mengganggu, tidak ribut, ya alhamdulillah menurut saya. Jadi Ini tadi kan Bu Nining sudah memaparkan ya tentang hambatan itu. Hambatan terjadi itu alasannya bisa terjadi itu karena apa ya? satu kemampuan anaknya memang
bukan hanya di materi IPA saja gitu, tapi di materi semua materi dia agak lambat. Jadi setiap materi, setiap di pembelajaran itu kalau misalnya diberi tugas itu walaupun sudah diterangkan, walaupun dia sudah ditanya, bisa menjawab pas ditanya, pasti kasih soal, nanya lagi gitu kan, belum pasti tahu gitu. Terus kalau yang satu anak itu memang yang apa namanya lambatan atau misalnya ada kelainan gitu ya, ada kelainan, itu paling saya memberikannya sesuai dengan fase yang seharusnya gitu anak itu. Jadi bukan materinya tidak disamakan dengan anak yang lainnya gitu. Itu memang berbeda, kemampuannya berbeda. Ini sudah memaparkan tentang hambatan. Kemudian berikutnya Bu Nining tadi kan ada hambatan anak yang bermasalah di pemahaman ya Bu. Kira-kira untuk meminimalisir hambatan tersebut itu apa yang Bu Nining lakukan? Dengan belajar teman sejawat, misalnya dengan anak yang sudah bisa membantu temannya menerangkan kembali, itu setiap hari saya terapkan seperti itu. Jadi tidak semua anak yang belum itu bisa datang nanya langsung saya gitu. Teman yang bisanya itu yang sudah mampu dengan pembelajaran itu, dari awal itu saya tolong bantu temannya, dan itu walaupun tidak setiap hari saya suruh, anak itu ngerti sendiri. Kalau misalnya ada anak yang sudah selesai mengerjakan, yang belum selesai yang kesulitan itu, dia menanyakan ini bagaimana caranya ke temannya, dan temannya juga alhamdulillah pada semuanya mau membantu. Di tutor sebaya ya ini yang itu hambatan terkait tentang pemahaman siswa. Kemudian untuk hambatan anak-anak yang kurang tadi dalam diskusi ya, yang kurang masif ya, itu bagaimana Bu Nining meminimalisir hambatan tersebut? Lalu saya sering tanya dipancing untuk berani berbicara di depan umum gitu. Yang sering saya tanya, jadi kalau anak yang diam, anak yang istilahnya kurang, kalau untuk siapa yang mau berpendapat atau mau berbicara, kalau udah disuruh kan dia gak suka ini ya, beda sama anak yang aktif. Biasanya yang saya tekankan ke anak yang itu dulu gitu, untuk saya tanyakan dulu gitu, dari yang pemahaman yang lebih mudah. Kalau untuk yang sudah mengerti yang lebih sulit lagi seperti itu. Jadi semuanya akan mendapatkan sesuai dengan kemampuan anaknya. Terima kasih Bu Nining telah memaparkan tentang solusi untuk meminimalisir hambatan. Kemudian Bu Nining kira-kira ini actionnya mulai memperbaiki hambatan-hambatan tersebut apa akan dilakukan Bu? Di pembelajaran berikutnya, lalu untuk pembelajaran saya, ini masih yang misalnya ada banyak nih yang belum paham, bagaimana nih untuk pertemuan selanjutnya supaya anak lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Dan itu kan selalu saya akan diskusikan ke teman Bu Eva yang bergerak ya, sama ibu kepala sekolah gitu, ada kendala apa ibu anak saya seperti ini misalnya gitu. Saya suka nanya ke ibu kepala sekolah, teman yang sudah lebih senior lagi gitu, lebih mampu untuk belajar bertanya supaya lebih pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Ini sangat luar biasa sekali ya, berdasarkan hasil pengamatan saya ya ini semua pembelajaran itu sudah terlihat ya, mulai dari tujuan pembelajaran Bu Nining sudah belajar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran diferensiasinya juga sudah terlihat ya Bu Nining ya. Bu Nining sudah menerapkan diferensiasi proses, konten, dan produk. Kemudian sudah memaksimalkan potensi siswa juga ya, hasil pengamatan saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian sudah merencanakan solusi dari hambatan yang terjadi dalam pembelajaran ya Bu Nining ya. Kemudian Bu Nining juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, alhamdulillah ya Bu Nining ya. Kemudian Bu Nining ada tidak sih hal yang ingin Bu Nining sampaikan? Tentang ini, apa? Oh iya.
yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eva yang sudah memilih saya jadi rekan sejawat untuk observasi yang diobservasi, observasi. Jadi sehingga saya ada motivasi untuk mempersiapkan dalam pembelajaran lebih baik lagi gitu. Dan semoga ilmu yang sudah saya dapatkan dari Bu Eva dan dari kepala sekolah yang membantu kemarin bisa diterapkan untuk kelanjutan dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Nining atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.